Hai, gue Brenda Dan gue Maxine. dan kita BM Cuy. Episode 3. Yes. Episode 3. Nggak nyangka ya, kita udah di episode 3 aja. Betul. Tapi mohon maaf ya kalau malam ini aku tidak terlalu berapi-api. Karena kayaknya aku mau flu deh. Oh iya, nggak apa-apa. Kita santai aja. Kita berbincang-bincang santai. Boleh banget. Apakah yang akan kita bincangkan? Jadi ada pembantunya di sini. Di HP ini ya. Jadi kita akan ngobrol. Ya, topiknya random sih tentang kehidupan. Jadi ada pertanyaan nih di HP ini. Jadi kita masing-masing nanya. Kira-kira maksudnya mau yang nanyanya pertanyaan sama terus kayak dari kamu, dari aku, atau kita pertanyaannya masing-masing beda-beda? Kayaknya satu pertanyaan 2 jawaban. Oh, ya udah, boleh. Ya udah, boleh. Tapi yang nanya gantian. Iya. Ya. Iya, boleh. Ya. Atau lebih seru interogasi kali ya. Boleh. Jadi kalau kamu dapat pertanyaan apa, cuman aku yang jawab. Terus kalau aku dapat pertanyaan apa, ya kamu doang yang jawab. Oh, ya udah, berarti satu-satu ya. Iya. Nggak sama yang satu pertanyaan, nggak untuk 2 orang, tapi ntar beda pertanyaannya. Ya udah, boleh gitu deh. Ya udah, boleh. Coba. Oke, start with siapa nih? Sweet. Start with aku ya. Oke. Ini sih kayaknya aku tahu jawabannya. Pengen punya kemampuan negosiasi yang lebih oke buat apa? Pengen punya Kemampuan negosiasi yang lebih oke buat apa? buat apa ya? Kalau dari aku sih negosiasi untuk sekarang ya lebih ke pekerjaan sih. Negosiasi apa? Negosiasi misalnya jabatan yang oke, gaji yang tinggi. Nah itu dia. Itu dia betul. Kenapa emang? Kita semua butuh nggak sih? Iya. Semua orang pasti butuh uang yang lebih kayaknya. Bukan kayaknya. Kan ada orang yang nggak butuh duit money ya. is not everything gitu kan. Ya, mungkin iya, kita enggak sih. Enggak sih, kita butuh sih. Kita butuh sih. Butuh ya, tapi bukan segalanya ya. Iya. Kayak bahasa kita. Lanjut cuy. Iya cuy. Kamu. Oke, next aku. Momen paling konyol pas lo lagi berusaha belajar skill baru apa? Momen paling konyol saat lagi belajar skill Berusaha baru. belajar skill baru. Berusaha belajar skill baru. Skill baru. Momen paling konyol. Momen paling konyol. Skill. Aduh, apa ya yang terakhir-terakhir ini ya? Skill baru. Oh, Apa tuh? kan coba main pedal. Nah, kan kita biasanya kan main badminton ya, Bu, ya kan? Badminton kan kalau misalnya di servis kan ya begini ya. Kalau aku sih begini, aku paling nggak bisa servis yang begini, aku nggak tahu gimana. Begini kan. Nah, kan sekarang kebalikan ya, harus begini terus begini kan. Ada dulu. sesuatu yang aku nggak bisa kan, yang pantulin kayak begini kan, sama aja kayak pakai kok juga aku nggak bisa. Ini pakai padel kan. Tung nggak bisa. Aku selalu nggak bisa servis karena aku nggak bisa banget yang servis yang kayak begini tuh, yang kayak di padel nggak bisa. Tapi kok lebih enak karena nggak perlu dipantulin dulu. Iya, tapi aku nggak bisa entah kenapa. Nah terus kalau misalnya main padel apa pedal sih? Pedal. Nggak tahu lah, serah lah, suka-suka. Kan kalau main badminton kita bisa smash kan. Kalau misalnya main pedal kan nggak bisa smash. Bisa pantulin dulu. Iya, orang takut dulu kan sama bolanya. Aku udah waktu itu hampir kena di Siapa? Untung tidak kena perempuan ya, sakit juga dong kalau misalnya kayak begitu. Mukanya ya. Untung tidak kena, kalau tidak kayaknya dia punya hidung bisa mancung ke dalam, bukan ke depan. Karena Udah sih itu doang. iya ya. Tapi menurut aku itu bukan skill,
Ya itu belajar skill baru nggak Iya sih, cuman akhirnya nggak jadi skill sih. Cuman kayak Iya. belajar hal baru aja, Oh, tapi iya. tidak untuk skill. Ya udah, Gitu oke ya. gitu. Next. Nih buka dulu nih, lanjut cuy. Ini nggak bisa. Klik-klik. Oh. Ya, Ya. ya. Apa? Ada konser musisi idola atau festival musik apa yang wajib lo tonton kalau ada kesempatan? Oh, banyak musisi ya. Yang paling yang kayaknya kalau misalnya kamu nonton konsernya orangnya itu tuh kamu yang paling bakal gitu. Justin. Show you up. Tonight I wanna show you up. Aku bisa ngebayangin lagi kalau kamu ke Coachella kemarin, Bieber Sheila. Ya aku sih teriak-teriak sih. Oh iya. Ya. Kamu bisa gitu-gitu. nangis nggak kalau kayak gitu? Misal Gimana Justin ya? datang terus Ah. One Less Lonely Girl, Brenda. Kalau aku dia apa namanya diajak ke panggung Iya. kayak aduh gimana nih rambut gue nih bagus nggak nih Nangis nggak? Nangis gak? nggak tahu dia nangis kayak paling kayak gitu aja Kayak Billie Eilish kan kemarin kayak kakinya kan kayak nggak lemes kuat gitu, ya. kakinya nggak kuat kan. Kalau kamu kayaknya nggak mau. Nggak sih tangan aku dingin sih pasti dingin banget Nggak mau bro, terusin aja gitu kan sih. bisa kayak ih gemes gitu nggak sih kayak dipeluk-peluk gitu kayak apaan sih lu gitu janganlah gitu. Tapi kalau misalnya kamu udah face to face nih sama Justin Bieber gitu kan, terus ternyata dia tidak seganteng itu, kamu bisa jadi yang kayak ternyata yang kayak gitu nggak? Tiba-tiba. Iya paling kayak kok beda ya mungkin pas dia remaja kayaknya dia pas lagi cakep-cakepnya Yang ini. bukan itu masih anak-anak pas udah beranjak dewa gimana ya bilang Yang lagu apa? yang rambutnya di ini Jabrik. iya Yang ini dong, Beauty and the Beat itu kan? iya Beauty and the Beat Beauty and the Beat Beauty and the Beat lagi iya Iya bener. iya Jabrik gitu. iya kayak itu pas lagi ya kan zaman-zamannya kita demen kalau sekarang ya nggak demennya begitulah Ya. masih udah bocil lah dia. Oke, bisa diterima. Yoi, karena dia kan masa kecil. Apa sih namanya awal-awal Childhood tuh iya, crush. iya betul. Baiklah. Oke, next aku. Nah ini mah biasa sih. Apa tuh? Rutinitas pagi ideal lo kayak gimana biar semangat seharian? Apa? Rutinitas pagi-pagi. Ideal. Aduh, kalau ini bakalan klise banget lagi kalau misalnya orang-orang denger pasti orang. Apa? Maksudnya jangan salah ya. Aku tuh pagi-pagi itu buka mata aku berdoa. Terus abis itu aku buka handphone buat lihat ayat Alkitab harian. Terus abis itu udah deh mandi. Itu biar bisa semangat seharian tuh. Iya, pasti. Karena tendensi aku kalau misalnya pagi-pagi bangun terus tidak sesuai dengan yang aku harapkan, kayak kan aku alarmnya jam 7 kan. Itu tuh aku langsung yang kayak tuh kan, yang kayak gitu loh. Tuh kan, gitu. Iya. Katanya mau better, katanya mau ini, langsung kayak teriak-teriak gitu loh ini. Jadi aku padamkan dengan berdoa. Tuhan besok deh. Kayak gitu. Oh iya, itu manjur sih, berdoa adalah obatnya manjur. Iya, begitu sih. Maaf ya guys, tidak seperti yang kalian harapkan. Nggak apa-apa itu bagus. It's okay. Itu membuat hari semakin adem dan tenang. Iya pasti. Percaya sama aku. Betul. Nggak betul beneran. Bener ya? Iya. Kalau lagi kayak pusing atau apa, itu berdoa. Iya sih. Sama aku selalu mengingatkan di hari yang baru kayak it's a new fresh start. Oh iya. Iya. New fresh start. Iya, new fresh start. Kayak reset lagi. Oh kayak iya. Hari ini adalah hari yang baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kayak gitu.
Mantap, mantap, Iya, mantap. walaupun yang dikeluhkan masih tetap yang sama-sama saja, tetapi yang penting kita pagi-pagi sudah berusaha. Iya, betul, betul. Yang penting ya udah jalanin aja lah, walaupun itu juga Iya, problemnya. Iya, benar-benar. Mana sih? Itu termasuk toxic positivity nggak sih? Enggak sih. Enggak kayaknya. sih, enggak. Kayak afirmasi nggak sih Iya, di afirmasi pagi hari? positif. Iya, betul, betul, betul. Lanjut cuy. Aku kan sekarang. Siapa kan? Aku. Oh iya. Lupa Bun. 2 ronde baru. Iya. Pengen lebih berani ngelakuin apa? Contoh, public speaking, solo traveling, nembak gebetan. Apa? Pengen lebih berani ngelakuin apa? Pengen lebih berani. Kayaknya sih public speaking deh kalau aku. Public speaking kenapa? Why? Di depan banyak orang. Kayak pengen jadi kayak contohnya kayak apa ya? Kita bawain seminar apa di banyak orang kan keren tuh. Kalau misalnya kayak traveling mah ya biasa. Ini kamu juga lagi belajar public speaking kan? Betul. Tapi kan ini kan nggak ada real orangnya. Tapi kan kalau misalnya podcast nggak ada potong-potongan, kamu nggak harus take lagi. Iya sih, tapi kan Iya kan? Iya, tapi kan masih bisa berpikir. Maksudnya nggak ada yang ngejudge gitu loh. Ya dijudge setelah ini. Iya. Setelah tayang. Bangke kurang apa? Kurang semangat. Emang boleh yang ngomong bangke di? Nggak apa-apa. Nanti digituin kali ya? Nggak tahu lagi. Nggak apa-apa sih kayaknya ya. Ya namanya kita juga baru belajar. Nggak apa-apa, banyak kok yang kayak gitu. Aman lah ya. Boleh lah. Next. Pernah nggak lo salah manggil nama orang penting? Gimana reaksinya? Aduh, Nggak pernah ya. inget gak yang kita bukber di PIM 3? Terus abis itu aku ada ngomong apa ya, aku ngomongnya tuh yang kayak Pak ini di mana? Aku ngomong kayak gitu kan. Ya. Terus abis itu, loh tadi yang ibu salaman kan bapak itu. Oh, aku lupa namanya. itu lupa. Ini maksudnya salah manggil nama. Iya, tapi berarti nggak pernah. Cuman yang pernah itu. Oh, pernah lupa aja. Aku cuman tahu mukanya, tapi namanya aku lupa. Terus aku tanya ke temennya yang datang bareng sama dia dan dia lihat aku baru habis salaman sama orangnya kan. Sebenarnya, itu tadi bapak itu. Oh iya benar, saya lupa. Terus reaksinya gimana? Dia yang kayak gitu-gitu doang. Cuman ya udah. Kalau misalnya lupa nama orang penting sih enggak ya. Nama orang penting enggak ya. Aku pernah salah panggil. Enggak. Aku cuman pernahnya lupa. Oh iya, ini kan salah panggil tidak pernah. Bagus. Aku nggak pernah salah panggil mantanku sih. Jadi yang kayak masih aku pacaran terus habis itu aku salah panggil. Oh, misalnya Ayang, misalnya ya. Gitu. Enggak, misalnya kan namanya misalnya kan kamu Brenda gitu kan. Terus mantan aku namanya Brendeta gitu kan misalnya. Terus habis itu aku yang kayak Brendeta sini gitu misalnya gitu. Enggak pernah. Kamu pernah nggak? Nggak pernah sih aku. Kayaknya aku nggak pernah salah ini deh. Pernah sih waktu lagi di kantor pas lagi weekday. Terus aku suka kebalik contohnya Alifa gitu. Sama Dela itu aku suka kebalik karena kan sering bareng kan. Iya, dan mereka kan agak mirip-mirip kan berdua. Gitu. Iya. Ya, itu kan gara-gara belum terlalu familiar aja. Kalau sekarang udah bisa kan. Iya, walaupun perasaan namanya kan beda, jadi nggak mungkin salah kan. Cuma ini kayak orangnya ketuker aja. Aku nggak pernah lagi. Nggak pernah. Lupa doang kan? Iya, lupa aja. Terus habis itu udah nggak pernah lagi sih sebenarnya. Oke, lanjut. Apa satu film atau series yang relate banget sama kehidupan lo saat ini? Film atau series? Sama kehidupan. Apa ya?
Aku bingung nih relate sama kehidupan aku. Kebanyakan nonton horor lagi. Aku baru mau ngomong yang horor gitu, apa gitu. Nggak ada, kan nggak pernah ngerasain horor. Ghost in the Shell kali. Jadi kamu sedang mencari ketenangan agar kamu tidak merah. Aura. Iya. Terus habis itu jadinya kamu yang kayak dengan apa? Dengan kayak menghela nafas Doang. iya, ngapain lagi? Tidur ke? Apa ke? Nggak bisa, kalau lagi kesel tidur nggak bisa. Oh my god. Jadi kayak ya mungkin di depan orang nggak, tapi dibilang kayak kayak kesel, pasti kayak maki-maki, tapi sendiri ngomong sendiri gitu. Ngedumel dong. Iya, Terus abis itu udah. Pokoknya sampai seharian lah. Hah? Seharian aku Seharian? kesel sama tuh orang. Nah tapi kalau besok dia begitu lagi, ya kesel lagi. Ya kan ke reset ya. Yang kayak aku bilang tadi. Today is the new day. Iya. Dan reset day. Iya, Jadi bencinya benci baru. Jadi kalau misalnya besoknya dia nggak kenapa-napa normal, ya udah kayak udah lupa. Tapi kalau ngobrol lagi, iya, oke. gitu lah. Kita harus sabar. Sabar ya. Iya. Harus apa sapu-sapu dada kalau misalnya orang menado gitu. Tapi pernah saya terakhir kayak mau kesel tapi kayak diemnya malah agak lama. Jadi kayak bukannya nggak mau ngobrol sama orang, tapi lebih kayak tahan dulu, tarik napas, abis itu ngomong sama orang yang kayak ya kan mau kan langsung jelasin, tapi itu udah masih ada kesel dikit sih. Cuman kayak ditahan-tahannya sampai emosi. Kalau nggak berabe. Meledak. Iya, nanti kamu jadi ini instalasi seni. Oh iya. Iya, nanti tangan kamu di sini, kaki kamu di sana kan, kayak yang di Ghost in the Shell itu kan. Nanti kepala kamu di bawah, kaki kamu udah kebelah dua. Nah, itu kayak, tapi keren sih di seni lah. Gak sih, itu gori sih. Itu gori. Gor. Iya. Gor. Serem, tapi aku suka. Ya, lucu keren sih, lucu. Joko Anwar ya. Iya. Sekarang gue ya. Iya. Oke, next. Pengen lebih ngerti soal topik apa? Psikologi, filsafat, AI, blockchain, apa? Pengen lebih ngerti soal topik apa? Aku pengen lebih ngerti topik soal neuroscience. Ada rencana belajarnya nggak? Tidak. Ini gimana ngerti kalau tidak belajar? Ya kayak cuman kayak ngeliat di TikTok kalau misalnya ada konten-konten tentang neuroscience itu tuh aku suka. Seru agak ya? Menyimak. Cuman kalau misalnya mau on a deeper level, banyak orang yang ambil matkul neuroscience gitu loh. Jadi maksudnya yang kayak itu kan memang ada ilmunya sendiri kan. Iya. Kalau misalnya mungkin di kehidupan selanjutnya atau apa gitu ya. Iya. Kalau misalnya yang kayak di another universe gitu kan, another universe gitu, mungkin aku sedang mempelajari neuroscience kayaknya. Iya, mantep. Kok ada kehidupan selanjutnya ya, cuma kita nggak tahu. Alternate universe. Iya, alternate universe. Nggak tahu sih ada atau nggak sih alternate universe. Siapa tahu itu. Sekarang kan di alternate universe aku kan ini ya. Jadi yang lain. Iya. Ada lagi. Jadi ini yang ibu-ibu Kararaya lagi, kayak raya gitu loh, udah di on a beach, asik. Udah yang standing kayak tadi yang kita nonton orang terkaya ke-1 iya Forbes. Apa sih? Indonesia aja. Misal bisa jadi. I don't know. Cuman kayak itu menarik sih buat aku sebenarnya neuroscience itu. Walaupun aku nggak terlalu paham, aku pengen paham. Ada yang mau ajarin aku? Kayaknya ada deh. Boleh silakan komen di bawah.
Kan X, Iya, XXX. Boleh di komen aja atau enggak subscribe terus komen di YouTube kita atau enggak bisa DM kita di BM_cuy di TikTok atau enggak @bm.cuy di Instagram ya. Yes. Yes. Oke, lanjut Oke. kamu. Lanjut cuy. Capcus. Ronde baru. Iya, ronde baru. Pernah ngerasa kehilangan arah nggak? Apa yang lo lakuin pas itu? Kicau mania. Kicau sindrom. Apa tadi terakhir pertanyaannya, lupa lagi. Pernah ngerasa kehilangan arah nggak? Apa yang kamu lakuin pas kamu sedang kehilangan arah? Kehilangan arah. Sering. Contohnya ya harus buka Google Maps dulu sih. Itu arah ini ya, jalan ya Bu. Jalan. Jadi nyasar gitu. Jalan ini mestinya ya kehilangan arah di dalam kehidupan ini. Kan ini curhat kehidupan. Kehilangan arah pernah nggak ya? Pernah sih. Di saat bingung. Di saat bingung kira-kira itu nggak sih, termasuk nggak sih kehilangan arah? Gimana sih, kayak bingung misalnya kira-kira mau, waktu itu kan pas lulus kuliah kan bingung mau kerja apa gitu, bagian apa. Yang paling Masih recent bingung aja gimana deh, ya? yang paling terakhir kamu kehilangan arah, terus kamu ngapain? Kehilangan arah gimana ya maksudnya? Aku juga bingung sih kehilangan arah. Kayak kamu nggak tahu kamu tujuannya apa sih, purpose kamu tuh apa sih gitu. Kayak aku pernah sih, tapi menurut aku bukan yang plan ke wah untuk jangka jauh, jangka lama gitu. Biasa aku ngapain ya udah jangka dekat aja. Karena nggak tahu ya, aku orangnya santuy. Jadi nggak yang terlalu ini banget lah. Karena yang ada kalau misalnya aku paksa ini sebenarnya boleh ada goal tujuan. Cuman aku bukan goals yang 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, enggak, yang paling yang masih deket-deket lah, itu supaya lebih apa namanya ya, biar enggak terlalu kepikiran aja gitu kalau aku ya. Cuman orang lain kan beda-beda. Ya pas kehilangan arah itu ya udah aku kayak lebih ke apa ya, ya mungkin merefreshkan otak Melalui dengan tidak memikirkan itu. lari dong, Bu. Iya, ya jogging. Oh, Ini jogging. pelari culture. Oh, iya. Panggil aku pelari. Emang ada lagunya itu? Ada. Lagu siapa? Lagunya si Sastra, si Lalahi. Oh my god. Panggil aku pelari. Kok mau tahu-tahuan aja sih? Ya tahu lah, waktu itu kan muncul terus ini. Oh. Gara-gara aku search lari maraton. Oh iya, soalnya di tempat aku nggak ada tuh di TikTok. Nah, nggak ada ya? Iya, nggak ada. Beda-beda. Itu nggak ada. Dasar bisa. Dasar. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, ini kayaknya skip aja, langsung ini aja. Apa definisi bahagia versi lo saat ini? Unique to curhat, focus on personal definition. Apa definisi bahagia versi lo? Definisi bahagia. Jadi tuh aku pernah bilang sama teman aku, kalau happiness atau kesenangan itu adalah sesuatu yang temporary. Tetapi kalau joy, kebahagiaan itu adalah state of mind. Oh, beda ya. Beda. Jadi yang kayak kamu bisa memilih untuk kamu state of mind-nya itu adalah joy, adalah gembira. Aku nggak tahu ya, mungkin banyak yang bakalan ini kayaknya beda sama aku. Tapi yang kayak happiness itu kan kayak emotion ya. Happy itu emotion, happy itu adalah emosi. Jadi dia tidak akan selalu nempel. Jadi terkadang bisa dibilang sesuai dengan external condition
atau situasi gitu kan, kondisi dan situasi yang eksternal yang membuat kamu happy itu adalah byproduct gitu. Jadi yang kayak apa ya, efek ya, atau efek. iya sebab akibat yang kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kebahagiaan atau joy, menurut aku itu adalah state of mind, dimana kalau misalnya kamu berpikir kalau kamu itu state of mind kamu itu adalah gembira, kamu orang yang gembira, berarti kamu akan lebih melihat kejadian-kejadian ada positifnya, bukan cuman negatifnya, yang kayak gitu. Jadi yang kayak mencari kebahagiaan di situasi-situasi yang kamu sangat terpuruk ataupun yang emang gila banget gitu loh. Makanya kalau misalnya aku suka bikin mini vlog itu, aku nggak pernah liatin kalau aku lagi down atau aku lagi ngerasa nggak enak atau aku lagi disappointed yang kayak gitu. Walaupun maksudnya aku merasakan itu, tetapi aku pengen menunjukkan ke diri aku sendiri kalau misalnya di dalam hari itu, walaupun itu lagi sucks banget, tapi maksudnya ada sesuatu yang bikin aku gembira gitu loh, happy gitu, yang sesuatu yang bisa bikin aku bahagia walaupun di hari itu pup yang terjadi gitu loh, gitu. Jadi kalau menurut aku definisi bahagia untuk aku itu adalah a state of mind. Dari dulu sih aku selalu kayak gitu. Definisi bahagia. Iya, definisi bahagia aku itu adalah bukan apa yang aku lakukan terus abis itu aku jadi bahagia, atau aku harus menjadi orang yang seperti apa tetapi aku bahagia, tetapi aku memposisikan diri aku, pikiran aku itu tuh dasarnya adalah aku emang udah bahagia aja gitu loh. Oh iya. Daripada nggak bahagia kan. Apa sih kalau misalnya dia punya kebalikan dari bahagia apa ya? Literal opposite. Bahagia kata ininya apa ya, antonim? Bahagia sama sedih atau apa ya? Iya, apa terpuruk gitu kan misalnya. Iya. Nah, aku lebih mending nggak ada di state yang itu gitu loh. Jadi aku lebih operate dari state yang aku bahagia gitu. Oh. Toh lagian apa yang nggak harus dibahagiakan di dunia ini? Bernapas aja tuh kita udah dikasih kesempatan yang baru. We should be happy. We should feel joy gitu. Iya. Betul Bunda. Maksim Teguh. Super suka. Oke. Next, lanjut. Bertanya padaku. Jujurlah padaku, tanyalah padaku. Apa satu hal yang paling kamu tunggu-tunggu di akhir pekan ini? This weekend. Oh my god. Hal yang paling aku tunggu adalah beristirahat dari segala pekerjaan dan merefreshkan otak. Gitu aja terus. Itu doang. Iya. Nggak ada apa kayak gitu. Gak ada sih. Nggak ada ya. Satu hal yang wow. Gak ada. Tuhan berikanlah Brenda Aku kekasih yang baik hati yang mencinta. Siap. Singkat padat jelas. Next siapa aku ya? Iya. Oke. Apa tantangan terbesar yang lagi lo hadapin sekarang? Tantangan terbesar yang aku sedang hadapi sekarang itu adalah Apa tuh? keinginan untuk tetap terus bangun padahal sudah lewat jam 12. Kebiasaan overthinking yang selalu aku entertain di malam hari yang membuat aku tidak bisa tidur. Nah, kalau misalnya overthinking itu
cenderungnya itu aku nge-scroll TikTok. Nah, Itu adalah challenge terbesar aku, yaitu adalah lebih ke yang kayak nggak main TikTok. Kalau misalnya harus dihadapi tanpa harus keras sama diri sendiri gitu loh, karena overthinking. Nah itu yang challenge paling besar untuk aku sekarang. Dan bangun pagi, wow. karena itu kan nyambung ya. Aku nggak bisa tidur, aku begadang, terus jadinya nggak bisa bangun pagi. Nyambung. Iya, tapi aku nggak telat tadi. Ini bagus. Berarti itu adalah sebuah kemajuan. Betul, bukan kemunduran. Iya, betul. Ada nggak nasihat simple tapi ngena banget yang pernah lo dapat dari orang yang nggak terduga? Dari orang yang tak terduga. Ada nggak ya? Kayaknya sih bukan dari orang tak terduga sih. Lebih kayak orang yang dikenal aja. Mm-mm. Jadi nasihatnya adalah kayaknya aku udah pernah ngomong deh. Apa? Nasihatnya adalah kita melakukan sesuatu apapun itu adalah untuk diri kita sendiri dan juga Tuhan. Ini yang kamu bilang di episode Ya, sebelumnya kabar. itu ya. Iya. Itu selalu aku tanemin sih di pikiran. Jadi pas aku lagi kayak nggak guna nih, maksudnya bukan nggak guna sih, itu kata kasar sih, itu kayak ya kayak gitulah, kayak apa sih mau kerjain ini gitu kan, nggak ini juga kok. Terus saya pikir-pikir, nah udah buat diri kita sendiri kok, misalnya mau orang lain nggak apa juga ya udah biarin aja, yang penting melakukan dengan sungguh-sungguh. Itu pasti. Jadi kan kalau sama atas kan atau diri sendiri kan ya udah ekspektasinya lebih kepada diri sendiri sih, jadi nggak sama orang lain, untuk berharap pada orang lain, jadi lebih ke pergumulannya ke diri sendiri. Betul. Gitu Bunda. Sebenarnya itu memang masukan yang bagus sih, advice yang bagus sih. Sekalian ada di ayat Alkitab juga kan. Iya. Jadi ya begitulah. Mungkin dalam pekerjaan kita harus begitu. Iya. Mungkin. Dalam pekerjaan ataupun dalam kehidupan juga kayak gitu. Mungkin. Nah, itu bukan sih? Benar. Kamu kembali demi cinta yang ada di hatiku. Sekarang siapa? Kamu. Oh, aku. Oke, next. Apa satu skill dewasa, skill lagi nih? Ada apa dengan skill ini? Emangnya aku terlihat banyak kemampuan? Kemampuan baru, skill sepatu gitu. Ya, skill ya. Bisa. Late 20s. Enggak lah. Late 20s. Udah. Misalnya bayar pajak, masak sayur asem yang baru lo kuasai. Apa satu skill dewasa yang baru lo kuasai? Jelek banget lagi mukaku tadi. Skill dewasa yang aku kuasai. Yang baru lo kuasai. Aku tahu lagi. Kayak jadi tuh aku udah bisa menebak aku harus isi bensin berapa sampai aku punya mobil full bensinnya. Berarti dikosongin dulu. Enggak. Mau dia udah tinggal berapa bar gitu, terus aku pergi ke pom bensin, terus habis itu aku cuma tanya kayak gini, Mas, sorry, seliter berapa? Lupa gitu. Oh ini Mbak, segini tuh ada ditulis. Oh iya, 300 gitu. Terus habis itu memang benar-benar jadi full dan emang benar-benar itu yang kayak, iya Mbak, pas.
Oh, keren juga ya. Gitu. Ini bisa sisa 2 bar nih, bisa tahu nih kalau full berapa. Sisa 2 bar. Terus habis itu nanti tergantung dari harga seliternya berapa. Terus nanti aku bisa yang kayak 325, Mas. Yang kayak gitu. Misal. Mantep kan? Keren. Ya kayak Keren. gila banget. Itu kayak skill yang gak guna sih sebenarnya, cuman yang kayak ya udah, Berguna sih. mungkin kedepannya berguna, untuk sekarang sih tidak berguna. Cuman aku memakai skill itu setiap kali aku isi bensin. Ya, tapi nggak apa-apa kan baru. Yang baru kamu kuasai. ya, Benar pertanyaan. sekali. Betul. Bon. Aku ya. Ya, next. Apa satu resiko yang pernah lo ambil dan gak nyesel sama sekali? Satu resiko apa ya? Dan gak nyesel sama sekali. Resiko. Aduh, resiko apa ya? Aduh. Kayaknya resiko bohong. Bohong. Dan kamu gak nyesel sama sekali? Tadi pasti pertanyaannya lu. Apa satu risiko? Apa satu resiko yang pernah kamu ambil dan gak nyesel sama sekali? Oh, aduh aku bingung lagi. Resiko Ada cuy. Aku aja tahu. Wah. Oh, iya sih. Cuma resikonya nanti di akhirat. Enggak, kali itu bisa jadi nyesel ya. Iya. Oh ya udah, yang lain. Nyesel sih. Yang lain, Bon. Resiko apa ya? Oh, mungkin waktu itu resiko yang aku ambil itu adalah tidak menerima, apa sih itu namanya? Jadi aku tuh pernah mau ambil KPR rumah. Ditawarin sama saudaraku kan, daerah Bekasi sana lah pokoknya. Yang udah daerah-daerah ujung lah. Terus waktu itu kan udah sampai ini nih, udah sampai akad gak sih? Pokoknya masih pembayaran awal dulu lah, DP gitu. DP masih baru 1 juta lah, kayak buat ngurus. Aduh, aku lupa lagi namanya apa, ngurus ada aplikasinya. Ini ntar diisi gitu-gitu lah. Kayak terus yang bisa minta apa namanya ke bos direktur. Iya, slip gaji berapa bulan, terus kayak rekeningnya, rekening korannya berapa bulan, kayak gitulah. Terus ya udah, waktu itu diterima nggak ya? Aku juga lupa lagi terima atau enggak. Pokoknya setelah itu depannya udah keluar 1 jutaan lah, kalau sampai 2 jutaan. Aku nggak ngambil karena mikir, berapa lama nih, bisa 13-14 tahun. Terus aku lihat, rumahnya kecil lagi. Iya, kayak cuman berapa, masih gimana ya aku bilang ya, masih lebaran ini kosan aku. Tentunya ini gedung bangunan kosan aku lebih lebar dibandingkan itu. Nggak usah lah, nggak jadi. Kira aku dimarahin kan sama tanteku kan, kayak sayang banget udah ngeluarin segini gitu kan. Ya udah, kira kayaknya dia yang ngambil dan dia yang lanjutin karena aku udah bayar DP juga kan. Ya udah. Terus aku nggak nyesel sampai sekarang karena aku lihat mikirnya mau berapa lama lagi. Terus nggak tahu, katanya daerah-daerah sana banjir. Tapi nggak tahu pas banget daerah itu atau kayak agak dekatnya, nggak tahu. Tapi nggak nyesel sama sekali. Enggak dong. Oke. Mungkin 2 pertanyaan terakhir ini tuh kita jawab bareng aja. Maksudnya 2 pertanyaan terakhir yang kamu juga jawab, aku juga jawab. 1 nggak sih? 1 aja. 2 aja. 2. Ya udah. 1 kalau misalnya nggak kocak gimana? Oh iya. Ya udah, coba buka kamu. Coba ya. Kita lihat dulu. Ini. Satu aja berarti. Oh iya. Satu aja berarti. Jawab, Ren. Apa satu hal yang pengen lo bilang maaf ke diri lo sendiri?
Kamu duluan lah, aku tadi kan baru ini. Apa ya? Apa satu hal yang pengen Pengen lo lo bilang bilang maaf maaf ke ke diri diri lo lo sendiri? Maaf udah ini ya. Lu banyak lagi. Dua aja, dua lah. Dua biar nggak usah kebanyakan. Enggak sih. Yang paling ini lah. Maaf karena aku terlalu menyepelekan diri aku sendiri untuk tidak merasa kesepian di malam hari. Ya nggak apa-apa. Maafin Oke. aku ya. Tapi itu emang benar-benar adalah satu-satunya bentuk pengkhianatan terbesar di dalam hidup aku. Oh iya. Iya, ternyata pengkhianatan paling besar yang bisa dilakukan orang, atau aku pikir kan orang lain ya yang kayak nusuk dari belakang atau apa gitu kan. Ternyata tuh pengkhianatan paling besar itu adalah ke diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri ke diri kita sendiri. Dan aku masih belum tahu sih, mungkin butuh waktu untuk aku bisa memaafkannya dan menjadi lebih baik. Tapi aku sangat minta maaf kepada dirimu ya. Ya, Amin. puk 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 puk, puk. Itu aja. Iya. Oke, sekarang aku satu hal yang pengen bilang maaf. Apa ya? Maaf karena sudah apa ya namanya? Sudah menganggap diri sendiri itu tidak, masih kurang lah, tidak pernah cukup gitu, kayak nggak bisa apa-apa deh gini-gini. Padahal sebenarnya bisa, cuman ya kayaknya butuh, sebenarnya kan bisa ke diri sendiri, misalkan bisa menyemangati diri sendiri kan, cuman kayaknya emang harus butuh semangat dari orang terdekat, nggak hanya diri sendiri. Walaupun sebenarnya nggak boleh sih, harusnya dari diri sendiri sih dulu baru orang lain. Cuman ya diri sendiri aja kadang suka menyepelekan diri sendiri, apalagi orang lain semangat, jadi kayak jadi dari diri sendiri dulu sih lebih baik. Itu sih. Bilang maaf gak? Maaf ya untuk diriku. Jangan terlalu keras sama diri sendiri ya. Ya soal sebagai wanita. Kayak aku nggak bakalan sih nangis di podcast kayaknya. Iya, Nggak tahu ya. Jilat udah sendiri, jangan ntar. Iya, aku paling lebih berkaca-kaca, tapi untuk nangisnya nggak bisa kan aja. Iya lagi. Mukanya Ntar kalian nggak nonton di kamera. Masa kalian dengerin kita sesenggukan? Enggak sih. Udah, satu lagi terakhir. Ya satu lagi. Kita berdua jawab. Apa satu hal yang kamu pelajari dari kesalahan terbesar lo dalam pertemanan? Dari siapa nih? Kamu dulu, tadi aku udah. Apa satu hal yang lo pelajari dari kesalahan terbesar lo dalam pertemanan? Satu hal yang aku pelajari adalah jangan terlalu berharap. Itu sih pasti, jangan terlalu berekspektasi korban. Jadi kayak misalnya dulu tuh aku tuh kayak misalnya janjian nih kemana, pasti itu aku tuh selalu bisa gitu kan, oke gitu kan, jadi ya udah. Tapi giliran dia tuh kayak nggak bisa besok nggak gitu kan, lo kayak aduh, maksudnya kenapa ya aku selalu bisa, kamu nggak bisa gitu. Jadi aku kayak ya udah deh, kalau misalnya kamu nggak bisa ya udah aku tetap paksa jalan sendiri, kecuali kayak emang membutuhkan untuk kayak bareng teman baru gitu kan. Cuman ini kayak misal contoh kayak mau nonton atau enggak mau nyobain makan apa, aku lebih kayak ya udah
maksudnya nggak jadi, ya udah nonton sendiri aja, jadinya gitu. Aku pernah gitu, dia tidur kan, jadi ada temanku ini sama pacarnya lah, mau nonton waktu itu, mau nonton Dilan. Dia 1990 kalau nggak salah, Yang pertama pertama, kali. Pertama atau Dilan yang kedua lupa lah. Terus habis itu kan kayak udah janjian nanti nonton. Dia padahal sebenarnya aku udah jam itu, cuma dia bilang nanti aja jam segini yang malam kan. Oh ya udah gitu kan, karena itu jam terakhir kan. Terus akhirnya dia tidur dong, kayak aku bangunin kan, bangun susah banget bangunnya. Aku pikir orang yang pengen nonton katanya menjanji tuh gitu, tadi ngambilnya lebih jam berapa gitu kan, lebih pagian. Gara-gara dia ya udah aku tuh pergi. Akhirnya waktu lagi pas nonton aku di chat, cuman aku nggak aku bales, di mana tanya. Mudah amat tunggu nonton baru aku balas. Ini baru saya nonton. Aja itu aku kesel banget. Makanya setelah itu aku kayak lebih kayak nggak pasti nggak bisa nih orang. Ada orang-orang tertentu kan kayak ya udah aja. Yang orang yang udah tahu sifatnya ternyata dia suka kayak nggak bisa ya gitu-gitu. Sebenarnya kalau kayak gitu ya jangan bilang iyalah. Benar. Kalau kamu gimana? Iya. Kalau dalam pertemanan tidak selalu harus temenan terus sih sebenarnya. Mungkin memang ada waktu di mana bisa pisah dulu, terus abis itu nanti mungkin bisa berteman lagi, bisa deket lagi. Cuman karena aku tuh tipenya, aku tuh baru tahu juga kalau temenan itu ada yang kayak low maintenance, high maintenance gitu-gitu kan. Nah baru tahu juga kan, aku juga baru dikasih tahu temen aku. Tiba-tiba temen aku satu ngomong kan yang kayak, Kak, kita itu tuh temenannya low maintenance ya, dia bilang kayak gitu. Aduh, maksudnya low maintenance apa sih? Maksudnya yang kayak kabar-kabaran walaupun yang kayak sebulan sekali atau 2 bulan sekali, tetap walaupun kita ketemu lagi itu tetap kayak temenan, sahabatan gitu kan. Nah aku baru tahu dari teman sanggar aku tuh kemarin yang kalau misalnya temenan tuh ada sebutan-sebutan kayak gitu. Nah aku itu termasuk teman atau sahabat aku itu akan menjadi orang yang penting di dalam hidup aku gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka butuh apa-apa, aku bakalan langsung show up gitu kan orangnya. Nah aku kemungkinan bisa jadi agak berekspektasi juga, tapi maksudnya mungkin teman aku yang satunya lagi itu low maintenance orangnya, tapi kalau misalnya aku itu high maintenance, yang kayak kalau misalnya bisa chattingan setiap hari, kalau misalnya weekend memang ada waktu buat bareng ya udah kita bareng gitu kan. Walaupun hal-hal yang kita bicarain setiap hari gitu kan. Mungkin ada orang yang low maintenance itu draining kan, jadinya nggak gitu. Cuman aku temenan sama temen aku yang udah lama temenan, aku pikir dia bakalan bisa lebih ngerti aku, dia pun mungkin berpikirnya seperti itu ya. Tapi ada salah paham kayaknya atau kayak gimana yang membuat ya udah clash aja gitu kan, ada gesekan. Cuman yang aku pelajarin ya itu gak semua orang mempunyai kapasitas yang sama kayak kamu. Jadi jangan terlalu berharap, ya akhirnya kan maksudnya semuanya ada batasnya lah yang kayak gitu. Mungkin I overstep, terus abis itu ya kita kayak gimana jadinya. Untuk temenan kalau sekarang sih aku mencoba untuk memperbaikinya dengan teman-teman aku yang lainnya gitu loh, supaya tidak terjadi lagi yang hal-hal yang seperti itu. Udah sih. Tapi kita temenan gimana sih, Bre? Gimana ya? Santuy aja sih. Santai aja sih. Nah makanya kan BMJ ini tercipta. Iya, karena kita adalah 2 orang yang banyak mau dan kita nggak jelas, tapi kita tuh suka cerita-cerita gitu. Iya, kayak cerita kita nggak habis. Padahal ya kita itu selalu cerita dan ngobrol hampir setiap hari. Cuma kalau misalnya udah di depan kamera kayak gini, kayaknya ada aja deh yang kita bicarain baru. Iya loh. Kayak wah baru nih. Iya, bener. Makanya jangan lupa ya untuk support, subscribe, like, komen, betul, dan juga kalau bisa di share. Apapun topik yang kalian mau kita bahas, silakan, bisa banget, kita open dan
support small business. Bisnis apa Bun? Ini bukan Nggak ada Bun. salah ya. Ya jadi jangan lupa nih subscribe YouTube BM Cuy, TikTok @bm_cuy, Instagram @bm.cuy. Biar kita lebih semangat lagi kontennya. Nah tapi kita walaupun followersnya cuma sedikit, kita semangat. Ini kita semangat terus memang biar karena kita meluapkan isi hati dan Betul. pikiran kita. Ini Jadi salah satu yang Brenda bilang refresh otak. iya, stress release. Oke, terima kasih sudah menonton. Thank you for Bye-bye. watching.